berangkat ya. Terus Mas Naufal Ahmad, terus Mas Badian, Mas Nino, Mas Ilham, Mbak Marwah, Hadiroh, terus Mbak Nafisa, Mas Naufal Abdan, hadir, Aisyah, Alma, Mbak Alma, terus Mas Al-Ghazali, Mas Sofyan. Berarti yang nggak berangkat Mas Gilbi ya, satu yang nggak berangkat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Sebelum masuk pembelajaran, mari kita buka dengan doa bersama. Untuk Mbak Nafisa silakan pimpin doa. Duduk sikap berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan. Apa sih tujuan pembelajaran balik ini? Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Untuk laki-laki supaya mengetahui apa itu tanda-tanda balik pada laki-laki. Terus pada perempuan juga sama, tanda-tanda balik pada perempuan. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ada yang sama, tapi ada yang berbeda juga. Terus pentingnya pembelajaran balik ini supaya kalian mengetahui, oh ini saya sudah beranjak dewasa, oh ini saya sudah wajib melakukan sholat, terus menjaga diri dengan baik karena sudah mulai dewasa. Pembelajaran ini sangat penting ya, sebagai awal kita sebagai umat Islam menjalankan apa yang diwajibkan oleh agama. Jadi sangat penting sekali mengetahui tanda-tanda balik. Jangan sampai kita sudah balik tapi kita lalai apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Misal sudah gede, sudah 15 tahun tapi tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa dan kewajiban yang lain. Pentingnya untuk kita mempelajari materi ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sebagai pelajar yang menumbuh, pelajar yang cinta kepada Indonesia, mari kita untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh sambil berdiri. Garuda
menyambut usia bayi. Nah, kalian sekarang kelas 4 sudah usia berapakah? 10 atau 11 tahun? 10. Berarti sudah mulai masuk ke tahapan balik ya. Entah itu laki-laki atau perempuan. Umur segitu sudah memulai masuk umur untuk menuju balik. Terus dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Dari kecil sampai besar itu ada perubahan fisik atau tidak? Ada laki-laki dan perempuan dari kecil sampai umur minimal berapa? Kalau perempuan 9. Kalau laki-laki? Ayo. 9. Terus 9 tahun. Terus kalian melihat teman kalian sudah besar, fisiknya sudah semakin besar. Apa semakin hari segitu aja? Semakin hari ada perubahan ya? Ada yang mulai tinggi, tambah tinggi, terus ada suaranya yang apa? Vokal suaranya apa? Lebih apa? Lebih nyaring apa? Lebih besar ya? Suaranya lebih punya power. Kalau anak kecil kan suaranya masih biasanya imut. Tapi kalau sudah balik suaranya berubah ya. Tambah keras, tambah punya volume. Terus apakah tanda anak-anak sudah mengalami balik? Ada yang bisa lihat dari gambar tersebut? Anak laki-laki coba. Apa yang bisa dilihat? Tanda-tanda balik dari itu. Perubahan fisik jadi lebih gede, tambah tinggi, terus tumbuh jakun. Punya jakun, ada yang sudah punya jakun? Jakun tahu jakun? Itu yang nol-nol di sini ini namanya jakun. Iya. Terus apa lagi? Tambah tinggi, kemudian jakun. Terus suaranya lebih besar. Terus pada perempuan apa yang terlihat? Timbulnya tambah besar. Terus apanya lagi? Bagian payudara juga semakin membesar ya. Itu juga sebagai awal tanda-tanda balik. Oke, lanjut ke materi. Balik dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti cukup umurnya ya. Pada perempuan mulai 9 tahun. Berarti kalau 9 tahun sudah mulai cukup umur. Kalau 8 tahun belum ya. Mulai balik, mulai masuk bisa dikatakan sebagai anak itu balik kalau sudah mulai masuk umur 9 tahun. Misal sebelum 9 tahun anak perempuan mengeluarkan darah haid. Sebelum 9 tahun, misal umur 8 tahun anak perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Itu bisa dikatakan balik atau tidak? Belum. Karena apa? Karena belum cukup umurnya ya. Berarti itu kalau keluar darah haid di umur 8 tahun itu namanya darah apa? Iya, darah kotor atau darah istihadah ya. Bukan dinamakan darah haid. Itu pada perempuan. Terus pada laki-laki, misal umur 8 tahun sudah mengalami mimpi basah, sudah dikatakan balik atau belum? Belum ya, karena belum masuk waktu cukup umur untuk dikatakan sebagai
usia dikatakan balik itu juga jika sudah mengalami tanda-tanda balik tersebut. Lah, anak tersebut berarti dinamakan sudah mukallaf. Berarti anak yang sudah mengalami tanda-tanda balik itu namanya mukallaf. Wajib melaksanakan perintah agama. Dari apa coba Opal sebutkan perintah apa yang wajib dilaksanakan? Terus sholat wajib. Terus Nino apa lagi yang wajib? Puasa wajib. Terus apa lagi? Menuntut ilmu juga tambah wajib ya untuk anak yang dewasa. Sudah lebih diberi tanggung jawab. Oh ini aku kewajibannya seperti ini, harus bisa menjalankan. Terus anak yang sudah balik juga harus menjaga dirinya. Aku sudah besar, saya harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya apa? Coba yo. Hal-hal yang dilarang oleh agama. Gak boleh. Apa? Iya, gak boleh pacar-pacaran misal. Ya, tidak boleh menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu harus dijaga karena sudah balik. Untuk mengantisipasi hal-hal yang dilarang oleh agama. Begitu, ada yang pertanyaan? Gak ada? Oke, lanjut. Terus, tanda-tanda balik. Menurut ilmu fikih, untuk laki-laki mengalami mimpi basah atau ihtilam. Berarti ihtilam itu apa? Mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah itu bagaimana? Ada yang tahu? Sewaktu tidur berarti mengeluarkan mani atau air kencing? Air mani. Gak apa-apa, ini kan pelajaran tentang balik ya, tanda-tanda balik pada perempuan dan laki-laki. Jadi ini untuk pengetahuan kalian biar paham, oh ini tanda-tanda pada perempuan, oh ini tanda-tanda pada laki-laki. Jadi nggak usah malu ya, karena semuanya wajib mengetahui bab ini. Pelajaran ini wajib mengetahui dan akan digunakan sampai gede ya. Itu sangat bermanfaat untuk kita. Mimpi basah jangan sampai saking nggak tahunya sudah mimpi basah tapi tidak merasa dirinya sudah balik. Jadi tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Misal sudah kewajiban untuk sholat tetapi tidak sholat, iya begitu. Sudah balik tetapi belum melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, yang perintah-perintah dari Allah. Makanya wajib kalau sudah mimpi basah, oh iya ya, langsung tertanam dalam hati kalian, oh aku udah balik, berarti saya wajib melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Terus lanjut pada perempuan, haid atau menstruasi. Apa itu? Anak perempuan, Clara, haid apa itu? Ada yang tahu, Nafisa? Keluar darah dari kemaluan anak perempuan minimal umur 9 tahun. Ya seperti yang Bu Risma tadi katakan, jika belum umur 9 tahun maka bukan dikatakan sebagai darah haid ya, belum dikatakan sebagai balik, masih anak-anak ya, masih umur 8 tahun belum dikatakan sebagai anak yang sudah balik. Kalau sudah keluar darah, berarti itu ada darah kotor yang keluar dari dalam, bukan dinamakan darah haid. Terus berusia maksimal 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Misal nih, anak laki-laki udah umur 15 tahun tetapi apa? Belum mengalami mimpi basah.
balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki. 1. Suara terdengar semakin berat. Coba cek suara, cek sound. Berarti udah ada yang Bali ini salah satunya ya. Udah suaranya udah ada yang semakin membesar. Belum. Aku masih merasa anak-anak. Berarti aku masih aman ini, belum berkewajiban melaksanakan perintah Allah. Ya jangan seperti itu ya. Semuanya harus dibiasakan mulai dari anak-anak biar besok kalau sudah berkewajiban menjalankan perintah Allah, syariat Allah itu sudah terbiasa. Terus tumbuhnya jakun, sudah punya jakun? Biasanya anak yang Bali itu jakunnya semakin menonjol, ya. Ini kan udah ada sedikit-sedikit ya kan enggak? Coba diraba-raba ada sedikit atau enggak? Nanti kalau sudah balik, nanti semakin kelihatan, semakin menonjol jakunnya ya untuk anak laki-laki. Terus tumbuhnya kumis, jenggot dan rambut lainnya. Kumisnya enggak? Belum ya? Jenggotan nanti tumbuhnya halus dulu, nggak langsung tebal kayak bang-bang itu loh. Biasanya minta langsung tebel-tebel enggak, biasanya tipis-tipis dulu. Biasanya di sini kumis tipis dulu ya. Terus di area misal di bulu ketiak keluar rambutnya, berarti itu sudah mulai memasuki tanda-tanda balik. Paham bagian? Paham. Terus pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat, udah semakin besar, badannya semakin gede, nafsu makannya tambah banyak, bentar-bentar lapar, pengen makan, ya. Itu berarti sebagai salah satu tanda balik. Ada yang suka makan setiap hari, bentar-bentar lapar, aku pengen makan, padahal baru makan. Tapi rasanya nggak kenyang-kenyang. Opal iya apa enggak? Enggak, berarti belum balik opalnya. Terus lanjut. Tanda-tanda balik untuk anak perempuan. Suaranya terdengar lebih bagus. Iya, selembut sutra. Ya, nah tadinya pas masih kecil masih jangan kayak gitu ya. Suaranya tadinya masih cempreng, masih khas anak-anak, tapi kalau sudah balik lebih halus, suaranya lebih bagus, dengar lebih enak ya. Terus tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Kenapa ketawa? Ya, kenapa? Semuanya akan kita alami. Jadi gak usah malu-malu. Sebagai pengetahuan. Tubuhnya di mana aja? Di ketiak. Terus di area kemaluan ya. Tumbuh bulu-bulu halus dari tipis-tipis banget. Gak langsung tebel kayak rambut kepala, enggak ya. Tipis. Makanya dinamakan dengan bulu halus. Terus perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada. Jadi pinggulnya lebih lebih besar, lebih kelihatan ya. Ya kan anak-anak kecil imut-imut ya, kalau sudah mulai balik berarti sudah badannya lebih bervolume, lebih menonjol ya, dadanya lebih ada isinya berisi. Terus mengalami menstruasi atau haid, keluar darah dari kemaluan anak perempuan ya. Wajib jangan sampai besok sewaktu keluar darah bingung, ini sih apa ya, aku nggak tahu gitu ya. Berarti pas lagi belajar di sekolah nggak memperhatikan ya. Padahal sudah dijelaskan kalau sudah merasa sudah umur 9 tahun, misal umur 10 tahun, 11 tahun ya, untuk kalian yang lagi menginjak umur seperti itu, umur segitu, kalau sudah mengeluarkan darah haid berarti sudah berkewajiban menjalankan syariat kau. Jangan bingung-bingung, ibu ini siapa ibu, aku nggak tahu darah apa ya. Itu darah haid, itu lumrah dan hampir terjadi kepada semua anak perempuan ya. Ada beberapa yang nggak mengalami, misalnya tadi kalau sampai umur 15 tahun nggak mengalami haid
adzan, aku sudah balik. Berarti aku langsung harus menjalankan kewajiban Allah, langsung ambil air wudhu, sholat dulu. Wajib, kalau nggak sholat berarti apa Opal? Dosa, iya. Sudah dosa ditanggung sendiri. Tuh. Terus wajib menutup aurat. Ayo. Wajib menutup aurat. Jangan malah pakai baju apa ya? Nggak pakai lengan bajunya, kelihatan keteknya ya, silir ya. Ya. Untuk anak perempuan kalau sudah haid, sudah balik, supaya untuk menjaga apa yang dipakai. Kalian kan muslimah, anak Islam ya, sudah balik, jadi harus melindungi tubuh kalian sendiri. Jangan malah diumbar-umbar biar kelihatan cantik ya, dipamer-pamerin pakai baju nggak pakai lengan, tidak dosa ya. Harus menjaga dirinya sendiri dengan baik. Untuk aurat perempuan apa yuk? Masih ingat? Untuk aurat anak perempuan, iya, seluruh badan kecuali telapak tangan dan iya, jadi mukanya masih boleh diperlihatkan, masih boleh dirawat, masih boleh bedakan, boleh ya. Jangan malah kucel, nanti yang lihat ya nggak mandi kayak gitu ya. Bedakan boleh ya, dijaga dengan baik. Tapi kalau sadaran itu gimana? Pakai ninja-ninja ya, itu nggak apa-apa ya, itu keyakinan sendiri-sendiri. Untuk anak laki-laki, auratnya mulai dari mana Mas? Lutut sampai pusar. Jadi kalau cuma celananya aja gimana? Boleh ya, tapi perempuan nggak boleh loh ya, celanaan doang dan pendek sampai pusar ya. Malu nanti dikira apa? Orang gila di jalan-jalan ya. Tuh. Ya. Sudah? Terakhir, menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Sudah masuk usia balik, jadi harus lebih apa ya? Harus lebih semangat mencari ilmu untuk bekal dewasa. Sudah berkewajiban, tambah wajib melaksanakan kewajiban mencari ilmu. Mulai kapan sih? Dimulai dari kapan kita wajib mencari ilmu? Ya, mulai disuruh belajar dari anak kecil, belajar dulu sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah masuk waktunya balik, semakin ditambah kewajibannya ya, wajib. Sudah selesai. Terus ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Untuk tugasnya, guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2,
tingkat ketinggalannya kalian kan? Saya punya. Ini potong dulu. Ini potong sesuai garisnya.
potong aja. Enggak. Iya, nanti buat tempel.
kelompok 1, ini kelompok 2. Jawabannya sama masing-masing. Diskusi dulu. Oh, ini apa ya? Gambar apa ya? Tentang apa? Tanda-tanda dari mengenai apa? Terus kelompok 3 ini juga sama seperti itu. Diskusi. Sudah ada yang selesai kelompoknya? Sambil menunggu yang belum selesai, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan nanti kelompok 1. Nanti yang belum selesai sambil mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tanda-tanda balik perempuan. Boleh satu-satu, iya, keluarga rahai pada perempuan. Terus 15 tahun. 15 tahun. Terus lanjut. Ketika suara menjadi lebih merdu. Terus Meningkat. lanjut lagi. Terus Lebih pandai dalam menjaga diri. ya, itu presentasi dari anak-anak kelompok 1. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, beri tepuk tangan. Ada yang sudah selesai lagi? Kelompok 3 sudah selesai nih, hampir selesai. Yuk. Ayo, kita tinggal tembak tangan. Baru nanti kalau 3 kelompok lagi. Yuk, belum selesai. Ini tinggal bagian. Bagian. Ya. Mulainya bagian bawah ini. Baru kelompok 1 nih, kelompok 1 extra cepet banget ini.
apa yang kalian dapatkan. Kira-kira pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian atau tidak? Iya, mulai dari kita mengetahui balik, ya, itu sangat berguna untuk kelangsungan ibadah kita. Ya, kalau lagi haid berarti tidak boleh sholat, ya. Kalau tetap sholat berarti hukumnya gimana? Betul, nggak boleh. Kalau lagi haid berarti tidak boleh sholat, ya. Kalau misal habis mimpi basah, kalian bagaimana sikapnya? Kalau malam terus mimpi basah, paginya harus melakukan mandi wajib. Tapi kalau langsung biarin aja nggak mandi, berarti kalau kalian melaksanakan sholatnya tidak sah. Seperti itu. Berarti kalau berasa tadi malam aku habis ihtilam, berarti paginya wajib mandi wajib. Begitu pula anak perempuan. Kalau sudah selesai haid, misal haidnya 7 hari, 5 hari, sudah berhenti darahnya, berarti wajib mandi. Tapi kalau seenaknya sendiri, aku sudah berhenti haid, aku langsung sholat, nggak mandi, berarti sholatnya tidak. Kelangsungan ibadahnya itu jadi terganggu. Paham? Untuk pembelajaran kali ini mempunyai manfaat banyak untuk kita. Kira-kira bermanfaat? Guru punya tugas untuk kalian di rumah. Ini guru akan bagikan buat PR ya untuk pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Ini buat pekerjaan di rumah. Buat PR, ya, untuk persiapan pembelajaran tulis. Sudah? Kita tepuk semangat lagi boleh? Biar semakin segar. Sudah mulai pusing atau belum? Belum. Capek atau masih semangat? Yang sudah capek berarti semangat lagi. Sambil berdiri apa ya? Biar yang gerak-gerak. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Silakan berdiri biar tambah. Yuk.